Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebelumnya perkenalkan nama saya Nanya, NIM 2019+191026, Prodi Teknik Tambangan. Di sini saya akan menjelaskan mengenai materi motor DC, motor Shun DC. Baik, langsung saja. Pengertian motor DC. Motor DC diberikan dengan sebutan motor listrik atau motor arus arah. DC motor juga bisa diartikan sebagai perangkat yang dapat merubah energi listrik ke dalam energi gerak atau kinetik. Berikut contoh aplikasi atau penggunaan motor DC dalam teknologi modern. Yang pertama, aplikasi motor DC sebagai penggerak pintu geser. Pada otomatisasi sistem monitoring ruangan penyimpanan database menggunakan RPLC Omron CPN1 TIO 30. Yang kedua, aplikasi penyarah restore gelombang penuh satu fase pada pengendalian arah putaran motor DC untuk membalik arah putaran ke kanan dan putaran ke kiri. Yang ketiga, ada aplikasi motor DC menggunakan parallel port dalam rangkaian robot sedangkan dikendalikan menggunakan komputer dan parallel port. Selanjutnya ada bagian-bagian dari motor DC. Ada shaft, armatur konduktor, komutator, intercooler, yoke or frame, pole shoe, field winding. Pertama, rotor atau armatur. Rotor merupakan salah satu bagian motor DC yang juga disebut armatur. Komponen ini berputar dan berada di antara kutub bagian field winding. Adapun beberapa partikel penyusun rotor diantaranya core, komutator, shaft, dan gulungan rotor. Kemudian selanjutnya ada stator atau medan kumparan. Stator merupakan salah satu bagian dari motor tersebut, akan tapi tidak bergerak, melainkan diam. Partikel penyusunnya terdiri dari atas beberapa komponen, diantaranya inti, belitan, dan rangka stator. Selanjutnya, badan mesin. Komponen badan mesin memiliki fungsi sebagai media untuk mengalirnya flux magnet yang dihasilkan oleh kedua kutub magnet. Selain itu, badan mesin juga memiliki fungsi untuk meletakkan alat-alat tertentu yang mengelilingi bagian dari mesin. Umumnya, badan mesin ini terbuat dari material plat baja atau besi tuang. Selanjutnya ada komutator. Komutator adalah struktur silinder yang terbuat dari tembaga yang ditumpuk tetapi diisolasi satu sama lain menggunakan mika. Fungsinya yaitu memasok arus listrik ke lilitan kumparan. Kemudian bagian selanjutnya ada brush atau sikat motor DC. Brush terletak pada komutator dan berguna untuk memberikan suplai tenaga listrik menuju motor. Motor secara mekanis bisa menimbulkan masalah tertentu pada sebuah lingkungan. Dibutuhkan beberapa perawatan saat memakai motor tersebut. Tindakan dari karbon brush ataupun adanya gerakan pada komutator bisa menimbulkan sebuah percikan api. Yang selanjutnya ada belitan armatur. Komponen ini sering dikenal sebagai armatur winding, yakni bagian dari motor DC yang peranannya untuk menghasilkan medan magnet statis pada rotor. Oleh karena itu, kita memahami bahwa komutator dan unit sikat berkaitan dengan transmisi daya dari rangkaian listrik statis ke daerah yang berputar secara mekanis atau rotor. Yang selanjutnya ada frame atau yoke. Bagian motor DC yang satu ini merupakan pelindung atau protektor stator dan rotor. Frame atau yoke ini melindungi semua komponen yang ada di dalamnya. Baik, selanjutnya prinsip kerja motor DC. Pada dasarnya, prinsip kerja motor DC yaitu membalik fasa negatif dari gelombang sinusoidal menjadi gelombang yang mempunyai nilai positif dengan menggunakan komutator. Dengan demikian, arus yang berbalik arah dengan kumparan jangkar yang berputar dalam medan magnet dihasilkan tegangan GGL. Berikut untuk mekanisme prinsip kerja motor DC secara umum.
Yang pertama, arus listrik yang ada di dalam medan magnet akan memberikan gaya. Kemudian jika kawat pembawa arus dibentuk seperti lingkaran atau loop, maka kedua sisi loop pada sudut kanan medan magnet akan mendapatkan gaya pada arah yang berlawanan. Kemudian yang kedua, gaya yang dihasilkan tersebut akan membentuk tenaga putar atau vacuum yang nantinya berperan untuk memutar kumparan. Nah, dan kemudian loop pada dinamo akan memberikan tenaga putaran yang seragam. Medan magnet diperoleh dari susunan elektromagnetik yang disebut kumparan medan. Nah, untuk rumus kekuatan motor DC sendiri, N sama dengan VTM min IA RA per K per K theta. Dengan keterangan VTM dengan terminal, kemudian IA arus jangka motor, RA hambatan jangka motor, K konstanta motor, K sama dengan struk magnet yang terbentuk pada motor. Nah, untuk kemudian jenis motor DC. Motor DC sendiri ada beberapa jenis. Yaitu yang pertama motor DC eksitasi sendiri. Motor DC harus merupakan penguat magnet tanpa adanya sumber khusus, melainkan dari perangkat itu sendiri. Kemudian yang kedua ada motor DC seri. Motor DC ini merupakan jenis yang terbaik karena dapat bergerak baik pada daya listrik rendah maupun tinggi. Lalu tingkat kecepatannya juga stabil, punya susunan yang sederhana, mudah dalam perancangannya, pemeliharaan yang mudah, serta torsi awan cukup tinggi. Kemudian selanjutnya ada jenis motor DC shunt. Jenis motor ini dipakai pada alat-alat yang memerlukan kestabilan kecepatan. Beberapa alat yang mengaplikasikan motor ini diantaranya kipas angin, alat bor, wiper, blower, dan lain-lain. Kemudian yang selanjutnya ada motor DC brushless. Jenis motor ini tidak menggunakan sikat dan juga memiliki keunggulan dalam hal kecepatan, efisiensi, dan pengendaliannya. Peralatan yang mengaplikasikan jenis motor ini biasanya yaitu alat pemanas, kipas pendingin kecil, printer, dan sebagainya. Kemudian jenis yang terakhir ada motor DC eksitasi terpisah atau separately excited DC motor. Jadi serangkaian satu ini memperoleh sumber aliran listrik dari suatu sumber tertentu yang mana terpisah dari sumber arus menuju rotor. Dalam hal ini aliran listrik menuju jangkar tidak terikat dengan arus penguat magnet. Nah, di sini ada contoh produk motor DC. Namanya 550 motor DC 12 volt 21.000 rpm. Dinamo DC 12 volt 21.000 rpm. Motor high speed dinamo 550 kecepatan tinggi. Fiturnya kinerja yang stabil dan dapat diandalkan. Memiliki kecepatan yang luar biasa, mudah dioperasikan, perawatan yang mudah juga. Dinamonya memiliki kemampuan reverse atau arah putaran bisa bolak-balik, sehingga semakin powerful dan multifungsi. Telah banyak diterapkan di perawatan elektronik, pemantau tekanan darah, modul Arduino monitor, dan instrumen perawatan medis lainnya. Spesifikasinya rate voltage ini 12 volt, no load current 0,7 ampere, no load speed 21.000 rpm, panjang motornya 87 mm, tinggi motor 35,5 mm, diameter shaft 3,2 mm, panjang shaft 14 mm, lubang skrup M3, jarak lubang skrup 25 mm. Nah, kegunaan motor DC. Pada industri pertambangan, biasanya materi-materi dari pertambangan sangat karena beraneka ragaman, dari yang lunak, cair, putih lumpur, sampai tanah batuan yang keras seperti batu bara dan or lainnya. Karena hal inilah beban yang diangkat oleh braket maupun belt conveyor menjadi tidak konstan, sehingga motor yang cocok digunakan adalah motor shunt DC. Nah, karena motor ini kecepatannya dapat diatur step by step, nah, sehingga kecepatan motor ini dapat disesuaikan dengan kondisi beban yang diangkat. Ada contoh soal, sebuah motor DC shunt 50 kW
250 volt 1200 RPM. Ketika diuji tanpa beban pada tegangan 250 volt, menarik arus jangkar sebesar 13,2 ampere, sedangkan kecepatannya adalah 1215 RPM. Setelah melakukan tes lain, ditemukan bahwa RA sama dengan 0,06 ohm dan RF sama dengan 50 ohm, sedangkan VB atau jatuh tegangan sikat sama dengan 2 volt. Hitung efisiensi motor pada beban poros 50 kW pada tegangan optimalnya dengan kecepatan 1155 RPM dengan menganggap kehilangan beban adalah 1% dari output. Hitung beban agar motor memiliki efisiensi maksimum. Nah, untuk jawabannya, pertama dari armatur inputnya sama dengan 250 kali 13,2, ditemukan hasil 3300 watt. P rotasinya sama dengan PI O PI 0 tambah PV sama dengan 3300 min 0,06 kali 13,2 kuadrat sama dengan 2 dikurangi 2 kali 13,2 sama dengan 3263 watt. Kemudian kita mencari P-outnya sama dengan 50 kW, ditemukan P-out sama dengan 50 kW pada shaftnya. Dan kita gambarkan stabilan kekuatan ekuasinya. 250 IA min 0,66 I kuadrat IA kuadrat min 2 IA kurangi 3263 sama dengan 0,01 kali 50 kali 10 pangkat 3 per P per PW mulai 50 kali 10 pangkat 3 0,06 IA kuadrat min 248 IA plus 53.763 sama dengan kita menemukan masanya IA sama dengan 229,6 ampere, PI-nya 260 kali 229,6 plus 250 kuadrat per 50 sama dengan 58.650 watt. Mu-nya 50.000 per 58.650 kali 100. Dengan 85,20%. Kita asumsikan bahwa P remain mainly constant in the range of load. We are investigating then sama dengan 250 A min 0,06 I A kuadrat min 21 A min 3763 dan kurung P out per PST per 250 IA plus 250 kali 5. Untuk efisiensi maksimumnya mu per DIA sama dengan 0, IA sama dengan 284 ampere. Substitusikan angka tersebut mu, jadi kita dapatkan mu max-nya sama dengan 86,36%. Baik, sekian pemaparan dari materi yang saya sampaikan. Saya mohon maaf bila ada salah kata begitu sengaja maupun tidak. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam.